Sudah menjadi menantu keluarga kaya, tapi memilih menanggung kesulitan dari pelayan hanya karena ucapan pelayan bahwa nyonya tidak mencintainya. Tapi aku berbeda. Aku tidak hanya sangat bermoral, tapi juga reinkarnasi iblis. Di hari pertama transmigrasi buku, aku langsung memecat pelayan yang meremehkan orang. Setelah pelayan itu pergi, aku masih diam-diam menggerutu bahwa status pemilik asli terlalu rendah, tidak ada yang menganggapku penting. Bahkan untuk memecat seorang pelayan pun harus melihat ekspresi kepala pelayan. Perasaan seperti ini membuatku sangat tidak nyaman. Sepertinya aku harus melakukan sesuatu untuk meningkatkan statusku. Di malam pertama transmigrasi buku, istri bajingan tidak pulang. Aku langsung tidur nyenyak. Siapa sangka jam 3 pagi, ada idiot yang membombardir ponselku dengan pesan. Dia membuka mulutnya dengan sebutan, GMU Chen. Setiap kata menyombongkan diri. Apa kakakku tidak membawamu ke pesta ulang tahun? Aduh, dia terlalu berlebihan. Tenang saja, aku akan membantumu menjaganya. Kemudian dia mengirim foto. Foto kue kastanya dengan kakinya dan istriku hampir menempel. Kalimat terakhirnya bahkan lebih penting. Kakakku mengantarku malam ini, jadi dia tidak akan pulang selamat malam. Aku langsung melempar ponselku. Hanya ini, ingin menggunakan wanita untuk memprovokasiku? Dia takut salah mencari orang. Hal yang paling kubenci dalam hidupku adalah persaingan jantan. Lagi pula, aku ini orang kejam yang berani memukul ayah kandungku hingga masuk rumah sakit selama setengah bulan. Aku ahli dalam sanda, muay thai, dan pertarungan jarak dekat. Jangankan seorang green tea. Bahkan 10 pengawal pun tidak kupedulikan. Tapi dia mengingatkanku, jika ingin mendapatkan pijakan di keluarga ini, aku harus memiliki chip negosiasi. Jadi aku langsung menyalakan komputer. Langkah pertama, aku langsung meretas sistem pengawasan perkebunan. Langkah ketiga, aku mengedit semua rekaman video saat pemilik perkebunan ditampar oleh ibu mertua, diprovokasi oleh green tea, dan dimarahi oleh istri bajingan menjadi sebuah video. Langkah ketiga, mendaftarkan akun, bersiap untuk membeli follower dan mengekspos mereka. Tapi saat itu, aku terdiam melihat saldo rekening bankku yang menyedihkan. Tidak punya uang. Hal ini tidak bisa dilakukan. Sekarang hanya bisa meminta uang dari istri bajingan itu. Tapi aku menggeledah ponselku, ternyata aku tidak punya nomornya. Aku memakai piyama katun pink istri bajingan dan turun ke bawah. Semua pelayan di villa itu tercengang. Aku tidak peduli dengan tatapan mereka dan langsung berbicara. Panggil kepala pelayan untuk menemuiku. Kepala pelayan berlari terengah-engah dengan wajah penuh senyum. Tuan, Anda memanggil saya? Aku menatapnya dengan dingin. Hanya mengatakan sepatah kata, telepon Liu Ruyan, ada yang ingin kubicarakan dengannya. Melihat kepala pelayan dengan wajah tidak rela, aku langsung meliriknya, dia akan kembali malam ini. Kembali mencarimu, kata-kata itu membuatnya terdiam, aku malas bicara omong kosong. Jangan buang waktuku, suruh kepala pelayan dengan enggan menelepon. Dari seberang telepon terdengar suara dingin istri Jalang. Ada apa? Detik berikutnya. Aku merebut telepon, ini aku. Dia jelas terkejut. Nada bicaranya langsung sedingin es, kau mau apa lagi? Apa kau tahu aku sangat sibuk? Aku dengan acuh tak acuh berkata, dalam setengah jam aku ingin melihat 10 juta lebih di kartuku, atau aku akan menghancurkan tempat ini. Berani kau? Raungan Ruyan datang dari telepon, aku mencibir. Kau bisa lihat apakah aku berani atau tidak. Setengah jam, 1 menit pun aku tidak bisa menunggu lebih lama. Setelah selesai berbicara, aku langsung menutup telepon. Kepala pelayan dan para pelayan semua tercengang, tidak menyangka aku tidak memohon, melainkan langsung meminta uang. Aku melemparkan telepon kepada kepala pelayan, lalu mengeluarkan ponselku sendiri. Menelepon nomor lain. Begitu telepon terhubung, raungan dari seberang langsung keluar. Kau masih tahu meneleponku? Apa kau masih menganggapku ayahmu? Setelah dia selesai berteriak. Aku perlahan berkata, teriak apa teriak? Apa aku berutang padamu? Dasar tua bangka? Seberang sana langsung terkejut sampai kehilangan kata-kata. Aku tidak memberinya kesempatan untuk bereaksi, langsung memberikan perintah. Dasar tua, dalam setengah jam, transferkan 20 juta kepadaku. Atau besok aku akan bercerai dengan Ruyan. Aku juga akan pergi tanpa membawa apa-apa, biarkan dia menarik kembali semua investasi yang diberikan padamu. Apa katamu? Aku sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk bicara omong kosong. Jangan biarkan aku mengatakannya 2 kali. Setengah jam, 20 juta. Atau kau tunggu saja aku membuat keributan untukmu. Menutup telepon dan memblokir semuanya dalam satu layanan. Setelah melakukan semua ini, aku mengabaikan rahang semua orang yang jatuh. Bersenandung dan naik ke atas. Oh iya, siapa yang membantuku mengambil pesananku? Gaji bulan ini digandakan. Menutup pintu kamar, mengisolasi semua pandangan. Aku tahu betul, ayah tiriku itu pasti tidak akan memberikan uang dengan mudah. Aku langsung membuat surat perjanjian cerai di internet, menandatangani namaku, dan memotretnya. Kirim, kalau dalam 20 menit tidak ada uang masuk. Akan kukirim ini ke Ruyan. Benar saja, tidak sampai 5 menit.
SMS dari Ban masuk, 20 juta, tidak kurang sepeser pun. Dengan senang hatiku balas dia dengan 2 kata, lalu aku bersenandung menuruni tangga. Bersiap jalan-jalan di halaman, sekarang tidak ada yang berani meremehkanku lagi. Bahkan pengawal yang mengikuti di belakangku menatapku dengan hormat, kepala pelayan melihatku mondar-mandir di halaman. Dia segera maju, "Tuan, apa yang Anda cari?" Aku mengangkat mata menatapnya, tersenyum dingin. "Bagus. Kebetulan, bawakan aku batang baja pada sepanjang 1,2 meter dan berdiameter 8 cm. Dalam 10 menit, kepala pelayan langsung bingung, menyeka keringatnya dan bertanya untuk apa aku meminta batang baja. Aku melotot padanya, "Suruh saja kau pergi. Kenapa banyak omong kosong?" Setelah mengatakan itu, aku tiba-tiba teringat sesuatu, berbalik dan berjalan menuju ruang rekreasi. Benar saja, tongkat baseball, stick golf, semuanya ada. Aku sangat puas, dengan santai mengambil kedua benda itu, memakai topi dan keluar. Kembali ke tengah ruang tamu, pertama aku mengayunkan tongkat baseball, terasa kurang pas di tangan. Kemudian, aku mengambil stick golf, Yang ini lumayan. Kepala pelayan bergegas datang, melihat posisiku ini. Wajahnya menjadi pucat. Tuan, apa yang akan Anda lakukan?" Aku mengambil ponselku dan melihat waktu, masih ada 2 menit. Begitu kata-kata ini keluar. Alarm kepala pelayan berbunyi kencang. Dia akhirnya tahu apa yang akan kulakukan. Dia segera memberi isyarat kepada pengawal. Sambil mengeluarkan ponselnya dan menekan sesuatu dengan panik, tapi aku sama sekali tidak panik, melihat para pengawal mengepung. Masih dengan santai mengayunkan stick golf, wajah yang mirip Daniel Wu itu bahkan tersenyum. Kepala pelayan sangat cemas, dia baru saja menelepon Ruyan, tetapi wanita jalang itu dengan tegas mengatakan tidak mungkin mentransfer uang kepadaku. Juga mengatakan bahwa aku tidak punya nyali untuk benar-benar menghancurkan. "Hehe, tidak punya nyali?" Sambil terus mengirim pesan kepada Liu Ruyan dengan panik, dia mencoba menenangkanku, tetapi aku malah mengangkat sudut bibirku. Mulai hitung mundur, seiring hitunganku, kepala pelayan memberi isyarat. Pengawal di belakangku segera menerjang, namun, aku seolah tidak melihatnya. Stick golf kuayunkan ke belakang dengan keras, dengan suara, bang, tepat mengenai wajah pengawal itu. Pengawal itu langsung melihat bintang-bintang, hidungnya berdarah, pengawal di depan belum sempat bereaksi. Dia menerjang ke arahku, aku mengayunkan stick lagi, tapi dia menghindar. Tapi sebelum dia sempat merasa senang, aku mengangkat kaki dan menendangnya langsung keluar pintu. Semua orang tercengang, apakah ini masih si pecundang penjilat yang menangis-nangis itu? Tepat saat mereka terkejut. Suaraku yang dingin terdengar, "Waktunya habis." Begitu kata-kata itu selesai diucapkan. Nada pesan SMS di ponsel dan suara pecahan peralatan minum teh kristal meledak bersamaan. Kepala pelayan berteriak dengan memilukan. "Sudah ditransfer. Nona sudah mentransfer. Sayang sekali." Suaranya benar-benar tenggelam oleh suara pecahan yang besar. Pecahan kaca berterbangan ke segala arah, para pembantu rumah tangga ketakutan dan berteriak sambil bersembunyi ke samping. Baru kemudian aku berhenti bergerak, mengangkat kepala, dan bertanya dengan polos. "Kepala pelayan, apa yang kau katakan tadi?" Aku tidak dengar. Sebenarnya aku dengar, tepat saat aku mengangkat stick golf itu. Tapi aku sengaja melakukannya. Kepala pelayan hampir menangis, "Nona sudah mentransfer, kenapa kamu masih menghancurkannya?" Aku melemparkan stick golf ke tanah. "Sudah ditransfer? Coba kulihat." Melihat informasi transfer, aku tersenyum. Tadi tidak dengar. "Ini semua salah tuanmu, bersikeras pamer di saat yang genting. Sekarang rasakan akibatnya." Bantu aku sampaikan padanya, lain kali lakukan sesuatu lebih awal, kalau tidak. Aku melihat kekacauan di tanah, mungkin akan menyebabkan bencana besar. Selesai bicara. Aku melempar stick golf, dengan tenang berjalan ke meja makan. "Mana pesananku?" "Belum sampai." Seorang pembantu rumah tangga dengan gemetar membawa masuk makanan pesananku dan dengan hormat menyerahkannya padaku. Aku menatapnya, berusia 20-an, berparas cantik. Dalam ingatanku, dia cukup baik padaku. Dia gemetar karena ku tatap, tapi aku tiba-tiba membuka mulut. "Terima kasih." Pembantu itu langsung tertegun, menatapku dengan tidak percaya. Sambil membuka pesananku, aku tiba-tiba bertanya, "Apa kamu membawa ponselmu?" Dia mengangguk mekanis, membuka kode QR pembayaran. Aku langsung memindai dan mentransfer 20.000 yuan. "Hari ini rejeki nomplok, ini hadiah untukmu." Setelah mengatakan itu, aku melanjutkan membuka pesananku. "Oh ya, lobster air tawar pedas." Aku meletakkan sekotak besar lobster merah menyala dan berminyak di atas meja makan, menarik kursi, dan mulai makan. Sementara pelayan itu masih terpaku menatap pemberitahuan transfer 20.000 yuan di ponselnya. Bingung. Aku mengangkat kepala dari tumpukan kulit udang. "Kenapa? Merasa kurang?" Dia tersentak kaget. Dengan panik menggelengkan kepala. Tidak, terima kasih, Tuan." Setelah mengatakan itu, dia tersenyum dan berlari pergi. Aku tersenyum tipis.
Mataku menyapu para pengawal yang baru saja berdiri dari tanah, alisku terangkat. Kepala pelayan memerintahkan orang untuk membersihkan. Sambil diam-diam menghubungi Liu Ruyan. Tapi aku tidak peduli, fokus menikmati lobster air tawarku. Namun, ada saja orang yang ingin merusak suasana hatiku. Kulihat seorang pria turun dari mobil golf di dalam villa. Dia mengenakan pakaian rancangan terbaru dari ujung kepala hingga ujung kaki, dari setelan jas hingga dasi, hingga jam Patek Philippe yang berkilauan di pergelangan tangannya. Terlihat jelas dia adalah tuan muda yang dimanja. Para pengawal di depan pintu bahkan tidak menghentikannya, malah mengangguk padanya. Tuan muda Rumo. Mendengar suara itu, alisku berkerut. Aku melirik sekilas lalu melanjutkan mengupas udangku. Begitu kepala pelayan melihat Liu Rumo masuk, dia langsung menyambutnya dengan ramah. Tuan muda, kenapa Anda datang? Hati-hati dengan langkah Anda, jangan menginjak pecahan kaca. Melihat tingkah lakunya yang menjilat itu, aku langsung memutar mata. Liu Rumo mengerutkan kening melihat kekacauan di lantai. Apa yang terjadi? Kenapa jadi seperti ini? Kepala pelayan diam-diam melirikku. Tersenyum canggung. Tidak ada apa-apa, meja tehnya rusak. Kami sedang menggantinya. Rumo tidak bertanya lebih lanjut. Pandangannya menyapu ruang tamu. Dan langsung tertuju padaku. Walaupun aku berantakan, wajah ini tetap tampan mempesona. Kecemburuan di mata Rumo terlihat sekilas, lalu diganti dengan senyum palsu. Dia mengangkat kaki untuk menghampiriku. Tetapi kepala pelayan menghentikannya. Tuan muda, suasana hati Tuan sedang tidak baik akhir-akhir ini. Anda tidak perlu pergi, Liu Rumo berpikir dengan puas. Pasti karena saya melihat pesannya tadi malam. Karena itu, dia dalam suasana hati yang buruk. Dia mencibir dalam hatinya dan berjalan ke arahku melewati kepala pelayan. Kakak Mu Chen, aku datang, kenapa kamu tidak bersuara? Aku mengabaikannya. Tangan yang mengenakan sarung tangan terus meraih udang karang. Alisnya sedikit berkerut, jelas tidak menyangka aku akan mengabaikannya. Segera setelah itu, dia melihat udang karang di depanku dan mulai bertingkah. Kakak Mu Chen, bagaimana kamu bisa makan hal semacam ini? Begitu banyak minyak, tidak sehat. Makan itu pasti akan menyebabkan jerawat. Kakakku paling tidak suka pria berjerawat, dan itu juga akan membuat gemuk. Jika kamu seperti ini, kakakku tidak akan menyukaimu. Mendengar ini, aku akhirnya mengangkat mataku dan menatapnya dari atas ke bawah. Kemudian memutar mataku dan terus makan. Senyum Liu Rumo hampir menghilang. Tapi dia dengan cepat tenang dan mendorong kotak indah yang selalu dibawanya ke depanku. Makan ini. Aku sengaja membungkusnya untukmu kemarin. Ada kue kastanye dan kue-kue dari luar negeri. Kamu biasanya tidak bisa keluar, jadi kamu tidak bisa makan ini. Kasihan sekali. Aku langsung kehilangan nafsu makan. Sisa makanan orang lain dibawa kembali untukku. Dan secara implisit mengatakan bahwa aku tidak bebas. Sungguh menyedihkan. Aku yakin. Liu Rumo ini hanyalah teh hijau murni. Aku melepas sarung tanganku dan mengeluarkan tisu basah untuk menyeka tanganku perlahan. Melihatku akhirnya berhenti makan, senyum di sudut mulut Liu Rumo langsung melebar. Namun, dia tidak tahu itu. Melihat senyum puasnya dan melihat kotak yang disebut kue mewah itu. Ini. Bukankah itu yang dia kemas khusus untukku dari tempat sampah yang dibuang orang lain? Dia seperti ini. Meminta pelayan untuk membungkus sampah dan secara khusus membawanya kepadaku hanya agar aku memakan sampah yang tidak diinginkan orang lain ini. Dia akan merasa bahagia di dalam hatinya. Kemudian, dia menarik kursi sendiri. Duduk di seberangku. Ngomong-ngomong, kakakku berkata tadi malam kamu bunuh diri lagi. Kakak Mu Chen, bagaimana kamu bisa tidak mencintai dirimu sendiri seperti ini? Dia berkata. Dia dengan sengaja mendekat dan merendahkan suaranya. Kakak Mu Chen, kamu benar-benar tidak berguna. Jika kamu ingin mati, tentu saja kamu harus mati dengan bersih. Jika kamu berakting seperti ini berulang kali, kakak hanya akan semakin membencimu. Aku masih menyeka tanganku perlahan dan mendengarkannya berakting. Senyum di sudut bibirnya semakin lebar. Jika Kak Mu Chen meninggal, aku pasti akan menangis dengan sangat sedih. Tapi jangan khawatir, aku akan membantumu menjaga kakakku seumur hidupnya. Setelah selesai berbicara, dia menjatuhkan bom besar. Oh ya, Kak Mu Chen tidak tahu kan, aku dan kakak ciuman semalam, kakak benar-benar sangat lembut. Dia juga berkata dalam hatinya, kamu bukanlah suaminya, Kak Mu Chen. Kamu sangat menyedihkan, tidak ada yang mencintaimu, orang tuamu. Istrimu juga tidak mencintaimu. Sudah seperti ini. Apakah kamu masih ingin terus hidup? Mendengar setiap kata menusuk hatinya, mataku berubah semakin dingin dari ketidakpedulian. Cahaya beracun di matanya menyebar, tetapi wajahnya masih tersenyum polos dan tidak berbahaya. Cepat mati saja. Mu Chen, aku bersumpah, aku awalnya tidak ingin mempermasalahkan orang bodoh. Tetapi Liu Rumo ini adalah salah satu penyebab kematian pemilik asli, dia berulang kali memprovokasi pemilik asli. Membuatnya gila, membuatnya putus asa, dan akhirnya menuju kematian. Tai Dam CHC nungguin CHY Homnai, CHC CHN Sui SP Pat Inri. Kemudian Liu Rumo akan berpura-pura tidak bersalah,
dan menunggu Liu Ruyan kembali dan menambahkan bahan bakar ke api, pemilik asli hanya akan tersisa keraguan diri dan keputusasaan. Jadi Liu Rumo tidak pernah tidak bersalah, jadi apapun yang aku lakukan padanya, itu pantas dia dapatkan. Jadi, aku meletakkan tisu basah dan melambai pada Liu Rumo. Xiao Mo. Rumo langsung tertegun, tidak menyangka aku tidak hanya tidak tertawa atau membuat keributan. Bahkan memanggilnya seperti itu, dia tanpa sadar tetap waspada dan tidak mendekat. Tetapi aku terkekeh pelan, tiba-tiba mengulurkan tangan dan menjambak rambutnya. Ah, teriakan Liu Rumo baru saja dimulai, aku sudah menekan kepalanya dengan keras ke kue yang dibawanya. Berteriak apa? Bukankah kamu sangat menyukai kue-kue ini? Sekarang. Makan semuanya. Liu Rumo meronta dengan panik, mulutnya berteriak tidak jelas. Jangan, aku tidak mau makan, lepaskan aku. Ngai Gie Putsao, Hainli BTU Gibe NGTHNG. Oi, MCTHNCA. Kenapa kamu tiba-tiba memperlakukanku seperti ini? Melihat dia masih berpura-pura saat ini, aku menjambak rambutnya dan menarik kepalanya ke atas. Dia menampar 2 tamparan keras, suara jeritan Liu Rumo tiba-tiba berhenti. Dia menggertakkan gigi dan berbisik, kamu pencuri. Saat itu, kepala pelayan dan pelayan terkejut dan bergegas maju untuk menarikku, tapi aku menendang mereka satu persatu. Semua terbang. Tepat, hari ini aku akan membereskan kalian semua. 7 atau 8 orang langsung tergeletak di tanah. Kepala pelayan juga terkena tendanganku di pinggang dan memegangi dinding. Tidak bisa berdiri tegak. Kemudian, aku menarik rambut Liu Rumo dan berputar, langsung menutup dan mengunci pintu villa. Para pengawal di luar pintu hanya bisa dengan cemas memukul-mukul jendela kaca. Aku menyeret Liu Rumo kembali ke meja makan. Dia masih berteriak. Berani kamu memukulku? Kakakku tidak akan melepaskanmu jika dia tahu. Tapi lihat aku sama sekali tidak takut. Cui Chung HNCNGSI, BTUNCN Fan Sinta TH, HCHC, Tai Sairi. KMU Chen, aku salah, lepaskan aku, oke, tapi aku sama sekali tidak memperhatikannya. Beberapa orang memang dilahirkan dengan tulang hina. Jika tidak dipukul hingga patuh sekali saja, dia tidak akan pernah belajar. Dia tidak benar-benar tahu dia salah. Dia hanya takut. Aku mencibir. Aku mengangkat kepalanya dan membenturkannya dengan keras ke meja makan. Aku mengendalikan kekuatanku saat membenturkannya, tidak sampai membunuh orang. Tapi itu membuatnya melihat bintang-bintang dan darah langsung mengalir dari dahinya. Salah. Aku dengan keras menjambak rambutnya, memaksanya untuk menatapku. Dulu, kamu berkali-kali memprovokasiku. Aku tidak peduli. Apa kamu benar-benar mengira aku adalah Guanyin Bodhisattva? Liu Rumo saat ini benar-benar ketakutan. Dia tidak menyangka bahwa aku, orang gila ini, bahkan berani menyentuhnya. Dia akhirnya hancur dan berteriak histeris, kamu gila. Orang sakit jiwa. Aku akan meminta kakakku mengirimmu ke rumah sakit jiwa, tapi aku tersenyum ringan. Baiklah, kamu benar. Aku melihat sekeliling pada para pelayan yang merintih di tanah. Mengumumkan dengan keras, apakah kalian semua mendengar? Tuan Muda Liu mengatakan bahwa aku sakit jiwa. Kalian harus bersaksi untukku saat itu. Liu Rumo panik ketika mendengar ini. Apa? Apa yang ingin kamu lakukan? Aku menjambak rambutnya dan mengeluarkan pisau dari counterbar. Menempelkannya ke wajahnya sambil tersenyum. Bukankah kamu mengatakan bahwa aku sakit jiwa? Orang sakit jiwa membunuh orang. Tidak melanggar hukum. Apakah kamu tidak tahu? Nada bicaraku tiba-tiba menjadi gila. Karena begitu, aku akan membunuhmu dulu, lalu membunuh Liu Ruyan. Kemudian pergi ke rumahmu dan membunuh orang tuamu juga. Saat itu, aku akan pergi ke rumah sakit jiwa dan bertobat dengan baik. Bukankah ini bagus? Apa kau setuju? Lihat ekspresiku yang gila ini. Liu Rumo sangat ketakutan hingga kakinya lemas dan langsung buang air kecil. Aku mengerutkan kening jijik. Melihat cairan yang mengalir di kakinya, sangat kotor. Sudah dewasa tapi masih mengompol. Xiao Mo, bukankah kau selalu sangat bangga? Bukankah kau ingin membuatku gila? Sekarang keinginanmu terkabul, apakah kau senang? Liu Rumo gemetar. Menggelengkan kepala dengan panik. Aku salah, maafkan aku. Aku tidak akan berani lagi. KMU Chen, lepaskan aku. Aku menyipitkan mata dan perlahan berkata, melepaskanmu? Dia baru saja menunjukkan sedikit kegembiraan di matanya, aku segera melanjutkan. Makan semua sampah yang kau bawa, maka aku akan membiarkanmu pergi. Mendengar itu, dia buru-buru mengangguk, tidak peduli rambutnya yang ditarik, dan buru-buru merangkak ke meja makan. Dia meraih kue dan memasukkannya ke mulutnya. Kue tidak banyak, tetapi dia terlalu terburu-buru. Dia tersedak hingga memutar matanya. Segera, wajahnya, sekitar mulutnya, penuh dengan remah-remah kue, 2 garis darah di dahinya, rambutnya berantakan. Sangat berantakan. Aku tertawa melihat penampilannya yang menyedihkan ini dan perlahan mendekatinya. Dia ketakutan dan ingin mundur, tetapi gemetar dan tidak berani bergerak. Aku mendekat dengan puas. Mengulurkan tangan untuk membantunya menyeka remah-remah kue di wajahnya. Tangan baru saja terulur.
Dia tanpa sadar menghindar, tetapi aku meraih wajahnya dan dengan paksa menyekanya hingga bersih. Lihatlah, kau benar-benar kucing kecil yang rakus. Lain kali kau tidak boleh begitu serakah. Mengerti? Liu Rumo buru-buru mengangguk. Senyum di mataku semakin dalam. Aku tidak peduli apa yang terjadi antara kau dan Liu Ruyan, tetapi jika kau datang ke hadapanku lagi untuk mencari perhatian, aku berhenti sejenak. Nada bicaraku suram. Aku akan membunuhmu. Mengerti? Lagi pula, kau melihatnya, aku gila. Aku tidak akan lagi. Aku tidak akan berani lagi. Aku merapikan rambutnya yang berantakan dan tersenyum. Anak baik, pergilah. Liu Rumo merasa seperti mendapat amnesti. Dia berlari secepat mungkin menuju pintu. Saat membuka pintu, dia melihat aku tidak mengejarnya. Aku hanya berdiri di tempat, memegang pisau di tangan, tersenyum padanya. Dia gemetar, membuka pintu dan langsung berlari keluar. Begitu pintu terbuka, sekelompok pengawal menyerbu masuk. Liu Rumo segera bersembunyi di belakang mereka, matanya penuh ketakutan dan kebencian. Aku mengangkat alisku, melambaikan pisau di tanganku ke arahnya. Liu Rumo gemetar ketakutan. Dia berbalik dan lari. Aku baru menarik kembali pandanganku, melihat ke arah para pengawal itu. Bagaimana? Siapa yang mau duluan? Mereka saling bertatapan. Ternyata mereka menyerbu ke arahku dengan sekuat tenaga. Namun, mereka meremehkanku. 10 pengawal semuanya aku kalahkan hingga tergeletak di tanah. Aku bahkan masih memiliki tenaga lebih. Mereka tidak bisa mengerti. Mengapa aku tiba-tiba menjadi begitu kuat? Ruang tamu berantakan. Kepala pelayan menutup matanya. Dia benar-benar ingin pingsan di tempat. Melihat semua kekacauan dan yang terluka di lantai, aku hanya menguap. Aku melempar pisau begitu saja, dan pisau itu tertancap dengan mantap di rak pisau di meja dapur. Jam 3.30. Waktu istirahat siang. Setelah mengatakan itu, aku mengambil ponselku dan naik ke atas dengan santai. Meninggalkan punggungku untuk semua orang. Kepala pelayan dengan gemetar mengeluarkan ponselnya, memencet nomor telepon Liu Ruyan. Kemudian dia jatuh ke tanah, menutup mata dengan putus asa. Malam hari. Aku sedang makan kentang goreng, mengetik keyboard dengan cepat, dan mulutku juga mengucapkan kata-kata indah dari bahasa Mandarin. Apakah kamu bisa bermain atau tidak? Jika tidak bisa, biarkan anjing keluargamu yang bermain. Anjing pun bermain lebih baik darimu. Kanan, kanan. Apakah matamu tertutup celana dalam? Tidak bisa melihat ada orang di sebelah kanan? Sialan, apakah kamu sedang mengantar makanan? Aku sedang bertengkar sengit dengan rekan timku. Tidak kusangka istri bajinganku ternyata sudah kembali. Seberapa baik pun keterampilan pribadiku, aku tidak bisa menahan rekan tim yang semuanya noob. Melihat dua kata besar, kalah, di layar, aku langsung melepas headsetku, sangat marah. Pihak lawan bahkan mengirim pesan pribadi untuk menyapaku. Aku langsung melaporkannya, dan langsung membuatnya pergi. Tepat ketika aku bangun untuk bersiap-siap mencuci muka, pintu di belakangku tiba-tiba ditendang terbuka. Suara keras itu membuatku terkejut. Aku tiba-tiba menoleh dan melihat istriku secara nama, Liu Ruyan, menatapku dengan wajah muram. Aku menatapnya dengan dingin. Kau sakit ya? Malam-malam begini malah latihan jurus katak di sini. Liu Ruyan tertegun melihat penampilanku. Mungkin dia belum pernah melihatku seperti ini, wajah bersih dan putih. Pakaian bersih dan rapi, segar dan hidup. Bagaimanapun, dalam kesannya. Aku selalu lesu dan hanya membuat masalah. Tapi detik berikutnya. Saat aku berbicara, amarahnya yang baru saja padam kembali membara. Dia berjalan mendekat. Mencengkeram daguku dengan tatapan tajam. Sumu Chen. Siapa yang memberimu keberanian untuk memukul Momo? Aku paling benci perasaan cinta paksa seperti ini. Jadi aku dengan keras menoleh. Meludahi wajah cantik Liu Ruyan dengan keras. Liu Ruyan tanpa sadar melepaskan tangannya untuk menyeka wajahnya. Aku memanfaatkan kesempatan itu untuk mundur selangkah. Lalu menendang, tapi dia bereaksi sangat cepat dan dengan cepat menghindari tendangan ke lututnya. Dia mundur beberapa langkah, melihat air liur yang baru saja disekanya di tangannya, matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Kau. Dia tampak sangat terkejut sampai kehilangan kata-kata. Bagaimanapun, dalam kehidupan putri surga seperti dirinya, diludahi mungkin adalah yang pertama kalinya. Tapi aku tidak peduli tentang itu. Aku mencibir. Kau apa? Aku bersedia meludahimu, itu karena aku menghargaimu. Jangan tidak tahu berterima kasih. Setelah selesai berbicara, aku melemparkan botol minuman ringan di tanganku. Melemparkannya dengan keras ke tubuhnya. Botol minuman ringan itu tumpah ke gaun jas buatan tangannya yang mahal. Aku melirik dan menatap wajahnya, mengucapkan dua kata. Benar-benar kotor. Liu Ruyan sangat marah sampai menggertakkan giginya. Dia tidak menyangka aku berani melakukan ini. Melihat aku ingin berbalik, dia maju dan meraih lenganku, lalu membantingku ke tempat tidur. Tempat tidur yang lembut membuatku terpental 2 kali. Tapi baru saja aku duduk, Liu Ruyan sudah menindihku. Menahanku dengan kuat. Sumu Chen, apa sebenarnya yang kau inginkan? Kau pikir dengan begini, aku akan lebih memperhatikanmu?
Aku kembali hari ini. Untuk memperingatkanmu, bersikaplah tenang. Kau memukuli Momo sampai seperti itu. Aku akan membalas dendam padamu atas masalah ini. Aku mendengarkan ancamannya. Ekspresiku berubah menjadi licik dan menggoda. Balas dendam? Kalau begitu, coba katakan. Bagaimana kamu akan menghitungnya denganku? Melihatku seperti ini, mata Liu Ruyan tanpa sadar menghindar. Kemudian segera melepaskanku dan berdiri, jijik menepuk jasnya, dan mengumumkan dengan dingin. Aku akan menghentikan investasi di keluarga Su, dan juga pindah kembali ke rumah tua. Selain itu, dengan kepribadian sepertimu, kamu tidak bisa menjadi menantu keluarga Liu. Aku akan segera meminta orang untuk membuat perjanjian perceraian. Namun, mendengar ini, aku tiba-tiba duduk tegak, tidak hanya tidak takut, tetapi mataku langsung berbinar. Kamu serius? Melihat dia hendak mengangguk, wajahku sudah penuh kejutan. Bagus, bagus sekali. Liu Ruyan, aku menarik kembali perkataan sebelumnya bahwa kamu adalah ratu sampah, bajingan, pembawa sial, wajah suram. Kamu benar-benar orang yang baik, aku sangat senang hingga ingin melompat. Bagaimana bisa ada hal sebaik ini di dunia ini? Namun, ekspresi Liu Ruyan menjadi semakin buruk ketika dia mendengar aku berkata demikian. Dia mungkin tidak menyangka bahwa dulu, selama dia menyebut perceraian, aku akan memohon dengan rendah hati. Sekarang reaksinya seperti ini, wanita sampah, pembawa sial, wajah suram. Dia mungkin baru tahu bagaimana aku memaki-makinya secara diam-diam. Kenapa? Kamu sangat senang? Liu Ruyan menyipitkan matanya. Aku hampir ingin bersenandung. Senang? Sangat senang. Namun, saat itu, Liu Ruyan tiba-tiba tersenyum, aku berubah pikiran. Aku langsung terbangun dari fantasi minum dan memesan model muda di klub malam, menatapnya dengan mata berbahaya. Apa katamu? Melihatku seperti ini, Liu Ruyan malah merasa tertarik. Dia perlahan-lahan membuka mansetnya. Kata demi kata berkata, aku tiba-tiba merasa ini tidak cukup untuk menghukummu. Jadi, kamu harus merawatnya secara pribadi. Jika dia menyuruhmu ke timur, kamu tidak boleh ke barat. Kamu harus menjadi anjing yang bisa dipanggil dan diusir olehnya. Mendengar fantasi sekaratnya, aku langsung tertawa terbahak-bahak. Ada lagi, melihatku seperti ini, Liu Ruyan mengira aku tidak senang. Jadi dia terus menambahkan, barang-barang yang kamu rusak akan dipotong dari pengeluaranmu sehari-hari. Mulai bulan depan, kamu hanya akan mendapatkan uang saku 3.000 yuan setiap bulan. Aku mengangguk. Tanpa ekspresi, ada lagi, dia tampak sangat puas dengan kerja samaku. Sama sekali tidak memperhatikan wajahku yang semakin gelap, dan juga kamarmu saat ini. Tidak cocok untuk orang sepertimu yang akan menjadi anjing. Besok, aku akan meminta kepala pelayan memindahkan barang-barangmu ke kamar pembantu di bawah. Setelah Liu Ruyan menyelesaikan semua ini, aku akhirnya mengangkat kaki, sambil mengangguk dan mendekatinya. Bagus sekali, aku sangat puas. Melihat aku mendekat sambil tersenyum. Liu Ruyan tanpa sadar mundur 2 langkah, tapi dia sepertinya merasa bahwa dia, yang berlatih taekwondo. Tidak takut aku gila, jadi dia berhenti ketika aku terus mendekat. Aku berhenti 2 langkah darinya. Senyum di wajahku masih cerah dan mempesona, tapi hanya sesaat. Sudut mulut yang terangkat itu tiba-tiba turun, digantikan oleh rasa jijik yang kental. Sepertinya aku hanya sibuk menamparnya. Lupa menamparmu. Apa? Liu Ruyan belum bereaksi. Kedua kakinya terkena sapuan berat. Ketika dia bereaksi dan ingin melawan, aku sudah menginjaknya. Tinju menyambutnya. Aku memilih tempat yang paling sakit untuk dipukul. Pukulan pertama langsung mengenai titik vital. Wajah Liu Ruyan langsung pucat, keringat dingin keluar, tanpa kekuatan untuk melawan. Kemudian, dengan satu pukulan dan satu tendangan, wajah, perut, dan kakinya terasa sangat sakit. Tapi ini belum berakhir, aku membungkuk dan menariknya, langsung melakukan 2 bantingan bahu. Kemudian mengangkat kaki dan menendangnya keluar pintu di sepanjang lantai. Liu Ruyan mengangkat tangannya dengan hidung memar dan wajah bengkak, ingin berteriak untuk berhenti. Berhenti, Sumu Chen, kau mencari mati. Seseorang, aku perlahan berjalan keluar pintu, berjongkok, mengangkat tangan dan menamparnya 2 kali. Jangan mengganggu orang. Mereka dipukuli olehku kemarin, sekarang seharusnya tidak berani naik. Setelah aku selesai berbicara, aku tertawa. Wajah tampan itu menunjukkan senyum yang sangat cerah, tetapi Liu Ruyan tidak punya energi untuk mengaguminya. Dia menatapku dengan ganas. Saat itu, aku mengulurkan 1 jari. Dengan lembut menyentuh dahinya. Dia langsung terdiam, dan bahkan mencium aroma hormon di tanganku. Aroma itu membuatnya melupakan rasa sakit untuk sementara waktu. Matanya menatapku dengan saksama. Aku tersenyum. Menggunakan mata untuk menggambarkan fitur wajahnya, jari-jariku perlahan meluncur ke bawah. Jari-jariku meluncur ke bawah. Dari dahinya ke hidung, lalu ke bibirnya. Liu Ruyan menelan ludah dengan susah payah. Kau mau melakukan apa? Dia jelas sangat membenciku, tetapi pada saat ini dia memikirkan hal semacam itu. Aku melihat bibirnya yang memerah karena menahan sakit, mataku berlama-lama.
Dia mungkin berpikir aku akan menciumnya di detik berikutnya. Aku melihat apa yang dia pikirkan di dalam hatinya. Mungkinkah aku melakukan begitu banyak hal hanya untuk melakukan pemaksaan padanya? Aku sangat mencintainya, begitu tidak sabar, tapi dia tidak mengerti. Lalu mengapa aku memukulinya? Agar dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Lalu mengapa memukulnya di sana? Apakah dia tidak tahu bahwa area wanita sangat sensitif? Aku hampir bisa mendengar dia diam-diam mengutukku narsis. Saat itu, aku berbicara, kata-kata yang baru saja kau katakan, aku sangat puas. Jariku terus bergerak ke bawah, melewati pipinya. Sentuhan dingin itu membuatnya merinding. Dia hanya bisa menegang tubuhnya, membiarkanku melakukan apapun yang kuinginkan. Jariku menyusuri perutnya. Akhirnya sampai di area segitiga. Liu Ruyan langsung menegang dan mencoba menutupinya. Dia melihatku seperti orang kesetanan dan mengutuk dengan suara rendah, Sumu Chen. Apakah kamu tidak tahu malu? Ini lorong. Aku terkekeh pelan. Aku menyingkirkan tangannya. Jariku berada di sabuknya. Klik. Gesper sabuk terbuka sebagai jawaban. Liu Ruyan kesal dan bingung, mencoba untuk duduk dan menghentikanku. Namun, aku terkekeh lagi. Aku sangat puas. Jadi, aku akan memberimu hadiah. Begitu kata-kata itu selesai, aku menarik sabuk dengan keras. Pada saat yang sama, kakiku mengaitkannya. Liu Ruyan langsung berguling dan berbaring di tanah. Aku mengangkat kaki dan menginjak punggungnya. Sabuk di tanganku mencambuk dengan keras. Suara membelah udara itu membuat para pelayan di bawah mengecilkan leher mereka. Segera setelah itu, adalah raungan Liu Ruyan. Tapi yang membalasnya adalah suara cambukan sabuk di daging satu demi satu. Aku menggunakan seluruh kekuatanku, mencambuk pantatnya berulang kali. Dagingnya banyak, tidak akan terjadi apa-apa. Tapi itu pasti cukup memalukan. Liu Ruyan kesal, malu, dan marah. Dia belum pernah dipukul pantatnya seumur hidupnya sampai pantatnya mati rasa karena sakit. Sabuk di tanganku baru kemudian berpindah tempat, dari betis hingga punggung. Dia bahkan tidak punya tenaga untuk berteriak. Aku menyeretnya seperti anjing mati dan membalikannya. Aku berjongkok di depan matanya yang merah dan malu. Aku mengangkat sabuk di tanganku sambil tersenyum. Menepuk wajahnya yang berkeringat. Bagaimana? Apakah kamu menyukai hadiah yang kuberikan padamu? Dia kesakitan hingga tidak bisa berbicara. Aku mengerutkan kening ketika dia tidak berbicara. Tidak berbicara, sepertinya dia tidak menyukainya. Tapi tidak apa-apa. Aku bisa mengubah hadiah lain. Saat aku akan berdiri, dia tiba-tiba berbicara. Kamu bukan Sumu Chen, lalu siapa kamu? Langkahku yang hendak kembali ke kamar terhenti. Aku menoleh, menatapnya dengan tatapan yang mantap, tiba-tiba tersenyum sangat aneh. Ketahuan? Pintar sekali. Tentu saja aku bukan Sumu Chen. Kalau soal siapa aku ini ayahmu, nak. Apa kau lupa ayahmu? Dia terdiam karena perkataanku, menatapku dengan tajam. Diam. Sebenarnya siapa kamu? Sumu Chen tidak punya kemampuan seperti itu. Kau apakan Sumu Chen? Mendengar itu, aku berjongkok lagi dan mencengkeram dagunya. Seperti yang dia lakukan padaku tadi. Aku menatap matanya yang penuh amarah dan tersenyum. Aku memang Sumu Chen, tapi kau benar, aku bukan Sumu Chen yang dulu. Karena Sumu Chen yang dulu sudah kau paksa sampai mati. Tapi, mungkin juga tidak. Siapa tahu dia sekarang sedang bersenang-senang di suatu tempat. Aku melihatnya terdiam, apa dia benar-benar mengira aku gila? Ide ini memang tidak masuk akal, tapi sepertinya bukan tidak mungkin untuk menjelaskan. Sudahlah. Aku malas memikirkan apa yang dia pikirkan. Aku bangkit untuk pergi, tapi dia tiba-tiba mengulurkan tangannya yang penuh luka untuk menarikku. Ekspresinya rumit. Kau bantu aku kembali ke kamar. Aku mencibir. Baiklah. Aku mengambil ikat pinggang di tanah dan dalam sekejap mengikat kedua tangannya. Dia langsung panik. Apa yang kau lakukan? Aku bilang bantu aku kembali ke kamar. Sudah saat seperti ini, masih berani berbicara padaku dengan nada memerintah. Benar-benar tidak bisa melihat situasi. Setelah mengikatnya, aku berputar-putar di lorong ini, lalu tiba-tiba mengangkatnya. Tanpa berkata apa-apa, aku mendorongnya keluar pagar. Liu Ruyan penuh luka, mana mungkin punya kekuatan untuk melawan. Dia didorong olehku keluar pagar tangga lantai 3. Sumu Chen, apa yang kau lakukan? Cepat tarik aku kembali. Kau mau mati? Berani kau mendorongku ke bawah? Coba saja. Dia menyesal telah memprovokasiku. Tapi, sejak kecil dia selalu beruntung. Dia punya harga diri, tidak mau menundukkan kepala dan meminta maaf, malah memarahiku dengan dingin. Aku mencibir, mengangkat kaki dan menendangnya ke bawah. Nona besar. Para pelayan dan kepala pelayan di bawah panik semua. Namun, Liu Ruyan hanya terjatuh sedikit lalu berhenti. Lagi pula panjang ikat pinggangnya hanya segitu. Aku tidak mau berurusan dengan hukum. Melihat wajahnya sepucat mayat, aku menyeringai dan melilitkan ikat pinggang itu di pagar. Pagar itu langsung bergoyang. Aku memperkirakan waktu pelayan naik ke atas, menatapnya sambil tersenyum. Saatnya menguji keberuntunganmu.
Ini hadiah lain dariku untukmu, kuharap kau puas. Tepat sebelum aku hendak melepaskannya, Ou Cheng bergegas naik dan menarik ikat pinggang itu. Dua pelayan pria lainnya juga berlari naik. Baru kemudian aku melepaskan tanganku dan menepuknya. Sepertinya keberuntunganmu bagus, selamat malam. Setelah selesai berbicara, aku menguap dan kembali ke kamar. Tepat detik berikutnya setelah mereka menarik Liu Ruyan ke atas. Pagar itu berderak dan retak. Punggung Liu Ruyan langsung terasa dingin. Saat itulah dia benar-benar menyadari betapa menakutkannya aku. Saat itu, dokter dan pengawal juga tiba. Tiba-tiba, sepatu hak tinggi terbang keluar dari pintu kamarku dan tepat mengenai kepala Ou Cheng. Suaraku yang tersenyum terdengar. Aku mau tidur, tenang, oke? Tidak ada seorang pun di sana yang berani bersuara. Pintu tertutup dengan suara keras. Mata Liu Ruyan menatap tajam ke pintu itu. Sementara aku mencuci tangan dan wajah, lalu berbaring di tempat tidur dan mulai bermain ponsel. Aku tidak berencana membalaskan dendam pemilik tubuh asli. Tapi jika ada yang bersikeras menari-nari di depanku, maka aku akan mengambil sedikit keadilan. Lagi pula, sudah memukulnya. Dibandingkan dengan alur cerita berdarah di mana lawan ditaklukkan lalu ditinggalkan, aku masih merasa tidak ada yang lebih menyenangkan daripada memukulnya. Jika ada, maka pukul dia 2 kali. Jika tidak bisa mengalahkan, maka sewa orang untuk memukulnya. Rasa sakit fisik bisa membawa siksaan mental. Adegan malam ini. Pasti setelah ini, tidak ada yang berani tidak mendengarkanku di perkebunan ini. Tentu saja. Aku juga harus waspada terhadap Liu Ruyan yang menggunakan trik kotor. Memikirkan hal ini, aku menyipitkan mata. Mungkin, tidak boleh membiarkannya pulih terlalu cepat. Bersamaan dengan itu, Liu Ruyan, yang tidak tahu apa-apa, sedang berbaring di ranjang rumah sakit. Tubuhnya dipenuhi salep, telanjang pantat menahan rasa sakit yang hebat. Wajah, tangan, dada, perut, tidak ada satupun tempat di seluruh tubuhnya yang tidak sakit. Liu Ruyan hanya merasa bahkan jari-jari kakinya pun sakit. Namun, setelah diperiksa oleh dokter, dikatakan bahwa dia tidak melukai satu tulang pun. Tapi luka-luka ini juga harus berbaring di tempat tidur selama 3 hingga 5 hari. Adapun memar, tidak akan hilang selama seminggu. Oleh karena itu, Lin Zong, yang selalu sangat bertanggung jawab atas pekerjaannya, untuk pertama kalinya mengubahnya menjadi bekerja dari rumah. Ketika asisten khusus Liu melihat kondisi Liu Ruyan di ranjang rumah sakit, dia tidak percaya dengan matanya sendiri. Bos, apa ini benar-benar dipukul oleh Tuan? Liu Ruyan terdiam. Asisten khusus Liu sangat terkejut sampai rahangnya hampir lepas. Tidak mungkin, apa dia gila? Liu Ruyan mendongak menatapnya. Mungkin, atau kamu mau bertanya padanya? Asisten khusus Liu langsung melakukan gerakan menutup resleting setelah mendengar ini. Liu Ruyan terdiam, tangannya membolak-balik dokumen, pantatnya terasa sangat sakit. Dia ingin berbaring tengkurap, tetapi karena ada orang di sana, dia harus menahan diri untuk tidak melakukan gerakan yang tidak pantas. Saat itu, seorang pengawal masuk, dia adalah orang yang dia tempatkan di sisiku. Alis Liu Ruyan berkerut, ada apa? Pengawal melihat kondisi Liu Ruyan yang menyedihkan. Menahan tawanya, Nona, Tuan bilang ingin keluar. Mendengar tentangku, Liu Ruyan tanpa sadar menegangkan pantatnya. Lalu, dia teringat bagaimana aku mencambuk pantatnya tadi malam. Langsung merah dan kesal, dia mau membuat masalah apa lagi? Bukankah aku sudah bilang dia tidak boleh keluar? Tanpa diduga, pengawal itu hanya menggaruk kepalanya. Jika Tuan ingin keluar paksa, kami tidak bisa menghentikannya, tetapi dia hanya menyuruhku untuk bertanya padamu. Liu Ruyan baru kemudian meletakkan dokumennya. Dia mau keluar untuk apa? Tuan bilang dia tidak punya baju, mau beli baju. Begitu kata-kata ini keluar, Liu Ruyan langsung tercengang, dia tidak pernah memperlakukanku dengan buruk dalam hal materi. 2 minggu lalu baru saja mengirimkan model terbaru yang dipesan khusus, lemari pakaiannya menumpuk seperti gunung. Dia malah bilang tidak punya baju? Detik berikutnya, kata-kata pengawal itu membuatnya benar-benar membeku. Tuan bilang dia tidak suka baju-baju itu. Dan sudah memproses sebagian besar, yang lama, sudah menyuruh orang untuk mengambilnya. Berpikir jika dia menolak, aku akan datang dan memukulinya lagi. Liu Ruyan menarik napas dalam-dalam. Mengertakkan gigi, katakan padanya, dia boleh keluar. Tapi kalian harus mengikutinya selangkah demi selangkah. Tapi pengawal itu tetap berdiri tanpa bergerak. Liu Ruyan tampak tidak sabar. Apa yang kamu lakukan di sini? Pengawal itu tersenyum. Tuan bilang dia tidak punya uang untuk membeli baju. Dan ingin meminta kepada Nona. Tidak punya uang? Liu Ruyan sangat marah hingga ingin memukul orang. Apa arti dari 10 juta yang baru ditransfer kemarin? Pengawal itu dengan tenang mengulangi kata-kataku. Tuan bilang, itu adalah uang pribadinya. Pengeluaran sehari-hari harus menggunakan uang istri. Wan Fang tidak menyangka. Mendengar ini, Liu Ruyan tidak marah, malah memberi isyarat kepada asistennya untuk mengeluarkan kartu emas dari dompetnya. Katakan padanya, jangan membuat masalah untukku, cepat kembali. Jika tidak, aku akan memberinya pelajaran. Para pengawal mengangguk dan membungkuk sambil membawa kartu itu. Sementara itu, aku
dengan tidak sabar menunggu di gedung utama. Tepat, pakaian itu memang aku yang jual. Pakaian-pakaian hambar itu sama sekali bukan seleraku. Aku selalu percaya bahwa seorang pria harus memakai pakaian paling liar di usia terbaiknya. Sekarang tubuhku adalah urusanku. Pakaian-pakaian itu kujual dan menghasilkan jutaan. Saat ini, aku mengenakan pakaian ketat Wangzai merah, terlihat sangat bersemangat. Melihatku sedikit tidak sabar, para pelayan di rumah itu bahkan tidak berani bernapas. Dua pengawal di dekat pintu berdiri tegak. Takut jika aku tidak senang, aku akan memukuli mereka. Sekarang, semua pengawal di seluruh perkebunan sangat mengagumiku. Sikap mereka terhadapku telah berubah 180 derajat. Dari kejauhan melihat pengawal yang dikirim untuk menyampaikan pesan kembali, semua orang menghela napas lega. Namun, begitu dia masuk dan berdiri di ruang tamu, aku langsung berdiri. Kenapa begitu lambat? Liu Ruyan tidak mengizinkanku keluar? Bukan itu? Kalau begitu, dia tidak memberiku uang? Aku mencibir. Sepertinya lukanya hampir sembuh, dia gatal ingin dipukuli. Pergi. Aku sendiri akan pergi dan meminta uang padanya. Mendengar itu, para pengawal langsung maju. Bukan begitu, Tuan. Nona mengizinkan Anda keluar dan juga memberi Anda kartu emas. Saat dia berbicara, dia menyerahkan kartu itu dengan kedua tangannya. Aku menjepit kartu itu dengan dua jari. Meliriknya, lumayan memuaskan, tapi tatapanku menjadi tajam. Lalu, kenapa kau begitu lambat? Para pengawal langsung merinding, buru-buru menjelaskan. Aku pergi memanggil orang untuk menyiapkan mobil, jadi sedikit terlambat. Saat dia berbicara, sebuah Bentley putih perlahan melaju ke pintu masuk gedung utama. Di belakangnya mengikuti Land Rover yang sederhana. Aku mengangkat alisku. Sepertinya pengawal pesuruh ini melakukannya dengan baik. Siapa namamu? Nama saya Lujia. Aku tertawa terbahak-bahak. Lujia? Orang lewat A. Nama yang bagus. Terima kasih atas pujian Anda, Tuan. Aku mengangkat kaki keluar. Lujia segera membukakan pintu mobil untukku. Aku menurunkan jendela mobil. Perintahkannya. Lujia duduk di kursi penumpang Bentley di bawah tatapan iri semua orang. Para pengawal yang tersisa hanya bisa menggertakkan gigi secara diam-diam. Sementara itu, di gedung medis, Liu Ruyan mengetahui bahwa aku keluar. Dia berjuang untuk turun dari tempat tidur. Dia bergerak selangkah demi selangkah menuju taman kecil. Asisten khusus Liu ingin membantunya. Tapi dia memelototinya. Tidak perlu. Akibatnya, dia tidak berjalan beberapa langkah. Kaki Liu Ruyan lemas, dan dia masih dibantu kembali oleh asisten khusus. Untungnya, dokter datang untuk mengganti obat. Liu Ruyan langsung mengusir asisten khusus. Detik berikutnya, seluruh tubuhnya berbaring di tempat tidur. Ketika dia menyadari bahwa pantatnya diolesi salep, wajah Liu Ruyan menjadi sangat gelap hingga meneteskan tinta. Dan aku sudah bergegas ke pusat perbelanjaan termewah di kota utara. Menghabiskan uang Liu Ruyan, tentu saja harus sangat boros. Aku bahkan ingin berteriak di depan pintu pusat perbelanjaan. Hari ini semua biaya ditanggung oleh Nona Liu. Tentu saja. Aku masih punya akal sehat. Bukankah wanita menghasilkan uang untuk dihabiskan pria? Aku masuk ke pusat perbelanjaan dengan 4 pengawal. Seketika menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya. Aku tidak peduli. Prinsipku adalah, jika hidup tidak pamer, maka tidak ada artinya. Barang yang kusukai, ambil tanpa ragu. Perhiasan, pakaian, sepatu, jam tangan, semua dibeli sekali. 4 pengawal dari tangan kosong hingga leher mereka penuh dengan tas belanja. Aku menyuruh mereka mengirim barang-barang itu kembali ke mobil. Kemudian melanjutkan menyapu. Aku berjalan-jalan dan masuk ke toko bernama Is. Pakaian di dalamnya langsung menarik perhatianku. Warna yang berani dan cerah, desain yang unik dan inovatif. Juga menggabungkan unsur gaya Tiongkok. Ini adalah gaya yang kusukai. Namun, toko itu kosong. Hanya ada seorang wanita yang duduk di meja kasir dengan kaki disilangkan. Dia memakai kacamata berbingkai emas, mengenakan gaun coklat yang unik. Rambut pendek hitam. Ketika dia melihatku masuk, dia hanya mengangkat matanya dengan santai. Kemudian menundukkan kepalanya lagi. Sama sekali tidak berniat menyambut. Masuk ke toko Zhao Jin. Semakin aku melihat, semakin aku menyukainya. Hanya dalam 10 menit, 4 pengawal kembali membawa tas penuh pakaian. Aku berjalan ke depan meja kasir dan mengetuknya. Halo, di mana kamar pas? Wanita itu baru mengangkat kepalanya. Aku menemukan bahwa dia sedang menggambar desain. Gayanya sangat istimewa. Tetapi ketika dia melihat pakaian yang menumpuk seperti gunung di belakangku, tidak ada kegembiraan di matanya. Semua pakaian di toko hanya ada 1 buah. Tidak ada pengganti jika tidak cocok. Aku tidak peduli. Tidak masalah. Yang tidak cocok, aku tidak menginginkannya. Wanita itu ragu, akhirnya menunjuk ke sudut. Pengawal segera mendorong 2 rak pakaian, menggantung pakaiannya, dan mendorongnya ke ruang ganti. Sambil menunggu, aku bersandar di konter dan bertanya pada wanita itu, apakah semua pakaian di toko ini kamu yang desain? Dia mengangkat matanya tanpa menjawab.
Aku tidak peduli, aku tersenyum. Bagus sekali. Aku sangat suka. Seleramu bagus. Mendengar ini, wanita itu akhirnya meletakkan penanya dan menatapku dengan serius. Apa kamu benar-benar berpikir begitu? Tentu saja. Aku tersenyum dan berbalik menuju ruang ganti. Tak disangka, wanita itu berdiri dan mengikutiku. Beberapa pakaian mungkin tidak kamu ketahui cara memakainya. Biar aku bantu. Aku tidak menolak. Percobaan ini berlangsung selama 2 jam penuh. Hasilnya, selain beberapa yang benar-benar tidak cocok, sisanya langsung kubayar semua dengan kartu kredit emas. Wanita itu tercengang. Kamu yakin ingin membeli semuanya? Ini hampir 100 set pakaian. Aku tertawa. Kenapa? Tidak dijual? Pemilik toko itu tersadar dan segera mengambil kartu itu. Dijual. Dia telah membuka toko ini selama hampir setahun dan hanya menjual 2 potong, karena desainnya terlalu berani. Warnanya terlalu cerah, harganya juga mahal. Mereka bilang dengan harga yang sama lebih baik membeli merek terkenal. Setidaknya ada gengsi. Tak disangka, hari ini datang seorang pelanggan besar. Yang lebih membuatnya terkejut adalah, aku berhasil menampilkan semua karyanya dengan sempurna. Sambil melihat pakaian-pakaian yang sangat kusukai ini, aku bertanya dengan santai, apa kamu menerima pesanan khusus? Tangan yang menggesek kartu berhenti. Pemilik toko tiba-tiba menoleh, matanya dipenuhi kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Bisa, aku menyukai pakaiannya. Dia menganggapku sebagai inspirasi. Tambahkan kontak, nanti datang ke rumahku untuk melayaniku. Kedua belah pihak langsung setuju. Aku mendapatkan perancang busana pribadi dan menghabiskan hampir 5 juta lagi. Suasana hatiku sangat baik. Bersenandung kecil, aku baru menyadari setelah keluar pintu bahwa aku belum membeli sepatu. Aku berbalik dan naik ke lantai 5, langsung menuju satu-satunya toko Nike di Tiongkok. Aku menyukai merek ini sejak kehidupan sebelumnya. Begitu masuk toko, 2 pramuniaga dengan antusias menghampiriku. Perhatianku sepenuhnya tertuju pada sepatu. Sama sekali tidak memperhatikan bahwa ada 2 orang yang duduk di dalam toko. Salah satunya adalah Shen Suo yang datang untuk memeriksa pusat perbelanjaan, dan yang lainnya adalah model pria yang sedang membersihkan sepatu di sampingnya. 2 helai rambut jatuh di dahinya, hidungnya memakai kacamata berbingkai perak, bibirnya secara alami membawa senyum. Dia terlihat menawan dan lembut, tapi aku tahu dia adalah harimau tersenyum yang berbahaya. Namanya Shen Wan. Saat ini, dia menyilangkan kaki panjangnya dan menatapku. Model pria di sebelahnya membelakangi pintu, sama sekali tidak tahu ada orang baru yang masuk ke toko. Tapi Shen Wan memperhatikanku detik pertama aku masuk. Dia tidak suka orang yang terus terang, juga tidak suka orang yang gagah, tetapi aku justru terus terang dan gagah. Benar-benar mengenai seleranya. Jadi, matanya terus mengikuti, melihatku memilih 7 atau 8 pasang sepatu. Melihat pengawal di belakangku membawa sepatu satu persatu, kemudian, di bawah bimbingan pramuniaga. Aku duduk di sofa untuk mencoba sepatu. Shen Wan tiba-tiba terkekeh melihat barisan besar di belakangku, begitu mencolok. Putra keluarga mana ini? Dia mengenal semua tuan muda di kota utara, kecuali aku. Ini membuatnya semakin tertarik. Model pria di sebelahnya, Luo Hao, langsung merasa waspada. Dia berusaha menarik perhatian wanita itu dengan senyum menawan. Tuan Shen, menurut Anda apakah saya cocok memakai sepatu ini? Shen Wan hanya melirik sekilas dan menjawab dengan acuh tak acuh. Cocok. Belum selesai bicara, dia tiba-tiba berdiri. Tuan Shen. Luo Hao hendak mengatakan sesuatu, tetapi dia dibungkam oleh tatapannya. Tanpa menoleh, Shen Wan berkata kepada pramuniaga, bungkus. Detik berikutnya, dia langsung berjalan ke arahku. Tingginya 178 cm, rok pensil abu-abu membungkus sepasang kaki panjang. Tinggi dan mempesona, membuat karyawan toko sering mencuri pandang. Tentu saja aku memperhatikannya. Tapi aku malas memperdulikannya, sampai sosok tinggi menghalangi cahayaku. Pengawalku segera maju. Namun, dihalangi oleh orang-orangnya. Aku memakai sepasang sepatu, mengabaikan konfrontasi di depan mata. Aku berdiri dan berjalan 2 langkah, terasa nyaman. Tapi begitu aku berbalik, wanita itu sudah berdiri di belakangku. Dia menatap kakiku dan terkekeh pelan, sangat cocok untukmu. Aku mengangkat alisku, terima kasih. Seleramu juga bagus. Shen Wan terkejut dengan keterus-teranganku, senyum di matanya semakin dalam. Dia langsung berbicara kepada pelayan. Tagihan pria muda ini masukkan ke tagihanku. Sambil menunjuk rak, itu, dan itu. Yang ada di rak, kecuali yang baru saja kukatakan tidak kusukai.